Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sekali lagi saya akan mengupdate sebuah berita yang terjadi kemarin baru-baru saja yang berhubungan dengan dibebaskannya dua tersangka kasus Koperasi Indosuria. Siapa itu yang dibebaskan? Yaitu Henry Surya, catatan saya ini sebagai pemilik, dan juga Jun Indria ya. Ya, kalau saya nggak salah baca namanya Jun Indria, sebagai head admin dari Indosuria. Kenapa mereka berdua dibebaskan? Seperti halnya yang pernah saya bahas di kasusnya binary option dari afiliator Indra Kents yang hampir juga dibebaskan karena masa penahanan maksimum 120 hari karena setelah diperpanjang gitu ya. Tapi akhirnya yang Indra Kents berhasil dokumen atau berkas-berkasnya P21 atau lengkap. Nah, tapi yang Indosuria ini tetap P19 sampai masa penahanan 120 hari itu terlewati. Sehingga seperti yang sudah pernah saya bahas, demi hukum, maka Henry Surya dan Jun ini harus dibebaskan. Karena memang undang-undang kita mengatur seperti itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, kalau dari pihak kepolisian, Bareskrim, kalau saya baca di berita-berita yang ada, dia bilang, kita sudah kasih dokumennya semuanya ke kejaksaan. Nah, tapi dari pihak kejaksaan bilang, iya sudah kami periksa, tapi masih ada yang harus dilengkapi. Kira-kira begitulah. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa kata kuasa hukum dari para korban Indosuria yang dari LQ Law Firm, yaitu Pak Alvin Lim ya. Nah, di sini kemarin rame juga gitu ya. Selain panggung utamanya untuk para korban Indosuria, yang mana dua tersangkanya dibebaskan, walaupun Bareskrim bilang meskipun mereka dibebaskan, tetap seminggu 2 kali kalau nggak salah, tetap harus wajib lapor. Artinya bukan berarti bebas total sehingga tidak dihukum, tidak. Nanti tetap polisi dan kejaksaan tetap harus berkoordinasi melengkapi berkasnya supaya mereka dua tersangka ini bisa disidangkan. Termasuk satu yang masih buron, yaitu catatan saya ini Suwito Ayub sebagai direktur operasional yang katanya kabur ke luar negeri ya. Itu juga nanti akan jadi satu. Nah, di sini di demonya kemarin ramai sekali spanduk-spanduk yang ditebarkan tuh ya, yang dipertontonkan, dan juga ada aksi teatrikal tuyul-tuyul ya, yang mengambil uang korban, kira-kira begitu ya. Di situ spanduknya, ntar kita lihat dah. Selain yang paling banyak mengenai Indosuria, juga ada korban koperasi lainnya ya, yang ikutan demo lah di situ. Misalnya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, dia juga ikut. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi kembali lagi, tadi sudah saya katakan Henry Surya dan Jun Indria dibebaskan karena masa penahanan maksimum 120 hari sudah terlewati ya. Yang mana baik pihak Bareskrim dan kejaksaan menerangkan bahwa ya secara hukum memang harus dibebaskan karena berkasnya masih belum komplit. Nah, menariknya pengacara dari para korban Indosuria ini, yaitu Alvin Lim, dia sudah melihat dokumen P19 yang dia dapat dari pihak kejaksaan. Nah, petunjuk jaksa kepada penyidik, nah ini saya juga baru tahu ya, karena ini kan dibuka oleh pengacara para korban, yaitu pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, harus memeriksa
seluruh korban. Di sini menurut catatan saya yang dikatakan oleh Alvin Lim, jumlah korban Indosuria seluruh Indonesia sekitar 15.600. 15.600. Jadi kalau menurut Alvin Lim, nggak mungkin lah kepolisian memeriksa 15.600 orang dalam jangka waktu maksimal 120 hari. Tidak akan cukup waktunya gitu. Padahal menurut KUHP pasal 185 menurutnya saksi itu cukup 2 aja ya yang bisa mewakili semua korban. Ya kalau mau 100 oke dah, tapi kalau sampai 15.600 orang diperiksa di BAP nggak akan cukup waktunya 120 hari, maka akhirnya Henry Surya harus dilepaskan ya. Jadi petunjuk jaksa kepada penyidik dari pihak kepolisian menurut Alvin Lim terlalu ini ya yang sudah pasti terlalu mepet, tidak akan bisa diperiksa 15.600 orang dari seluruh Indonesia. Nah, entah gimana jalan keluarnya antara pihak Bareskrim dan Kejaksaan Agung masih harus bekerja sama untuk menuntaskan berkas ini agar Henry Surya, Jun dan Suwito Ayub ini bisa disidangkan. Ya, kita lihat. Oleh karena itu, sepertinya untuk menyatakan kekecewaannya lah, ya, kekesalan, kecewaan apapun namanya, para korban Indosuria dan koperasi simpan pinjam lainnya dan juga beberapa robot trading bergabung di dalam demo kemarin. Demo itu pertama kali di depan Bareskrim. Setelah itu mereka menuju ke gedung Kejaksaan Agung. Di sini kita lihat ya spanduk-spanduknya ya. Dia minta PPATK usut sampai tuntas ya. Iya, usut sampai tuntas aset-asetnya KSP Indosuria ya. Dia juga ada spanduk yang minta Pak Jokowi agar tersangka penipu uang rakyat jika dibebaskan ini akan menjadi contoh yang buruk dan mungkin akan ditiru oleh banyak orang. Ya, setuju saya kalau sampai bebas gitu ya. Nah, di sini samalah ya. Usut dan sita semua aset Indosuria, adili dan penjarakan pengelola Indosuria. Ya, seperti yang saya sebut tadi, spanduk-spanduknya rame nih. Nah, di sini menariknya ada seorang model, Patricia Goh. Patricia Goh. Kalau saya tidak salah baca, dia menderita kerugian 2 miliar. Ya, biasalah, ditawari suatu investasi, ya ujung-ujungnya bodong ya, oleh Indosuria, iming-iming returnnya atau bagi hasilnya besar. Maka di sini Patricia Goh yang juga seorang model kena tipu, ya. Jadi Patricia bilang kalau yang dulu demo dia nggak ikut, yang kali ini dia sempat-sempatkan untuk ikut. Ya, jadi rame lah intinya ya kemarin. Nah, ini karangan bunga ya entah yang kemarin atau yang sebelumnya kali ya dari para nasabah Indosuria ya, yang kecewa, yang mohon keadilan, anaknya nggak bisa kuliah ya. Aduh, mau gantung diri untuk, aduh kasihan ini ya. Nah, ini aksi teatrikal iya. Ya. Di tengah-tengah demo itu ada aksi teatrikal. Ini yang pakai kaos kuning muda ya, kuning muda setengah muda lah ya. Ya, yang pakai bedak di mukanya itu melambangkan tuyul ya, yang memangsa uang para nasabah Indosuria lah gitu ya. Jadi tuyul-tuyul ini makanin uang gitu ya, karena ini investasi bodong ya. Nah, di sini sekali lagi apa ya kalau saya mau bilang, yang datang di situ selain para korban koperasi Indosuria juga mereka yang kena investasi bodong lainnya, terutama di sini kalau kita lihat ya, mereka mengkritik di salah satu spanduknya, apa itu
bubarkan Kementerian Koperasi, Kemenkop, ya, instansi tidak berguna. Seakan-akan mereka menganggap Kementerian Koperasi ini tidak bisa mengawasi koperasi-koperasi yang ada di bawahnya yang harus diawasi. Dan juga ada spanduk yang misalnya bunyi untuk tidak percaya lagi sama koperasi-koperasi lah yang kasih bunga tinggi atau imbal hasil tinggi. Nah, selain itu kita lihat di sini ya para korban robot trading di situ minta atau sekalian demo minta dalam hal ini untuk memberikan atensi kepada para korban DNA Pro, Fahrenheit, Millionaire Prime, ATG, dan Net 89. Jadi komplit deh. Kalau saya lihat demo kemarin itu benar-benar boleh dibilang memang peran utamanya para korban Indosuria. Tetapi ada juga koperasi-koperasi lainnya yang saya nggak usah sebutlah satu persatu. Dan juga investasi bodong, robot trading abal-abal, ya. Jadi di situ para korbannya minta, dalam hal ini pasti Bareskrim dan Kejaksaan Agung memberikan atensi kepada ya korban-korban robot trading juga. Tadi ya DNA Pro lah, kemudian Fahrenheit, Millionaire Prime, ATG, dan Net 89. Jadi menurut saya demo para korban investasi bodong kali ini terbilang cukup unik ya. Jadi selain para korban Indosuria, korban-korban investasi bodong yang lainnya juga ikut berdemo di situ. Dan kalau saya lihat sih demonya cukup tertib dan sebelumnya mereka sudah kalau istilahnya sudah memberitahukan atau minta izin untuk berdemo ya. Jadi demonya tidak liar gitu ya. Dan ini bisa dicontoh gitu ya bagi Anda para korban investasi bodong. Selama Anda berdemo, Anda lapor dulu, minta izin untuk melakukan demo. Setahu saya kalau Anda melakukan demo, kalau saya tidak salah ya, istilahnya bukan izin, hanya melapor bahwa pada tanggal sekian kami akan melakukan demo di sini, di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan demo dari para korban investasi bodong ini membuahkan hasil setidak-tidaknya menarik perhatian Kejaksaan Agung dan Bareskrim untuk bersama-sama ya lebih serius gitu ya. Ya sekarang sih sudah serius ya. Tinggal bagaimana bekerja sama lagi. Saya nggak tahu ya bagaimana apakah tetap Kejaksaan memberikan petunjuk untuk memeriksa 15.600 orang yang saya nggak tahu kapan selesainya gitu ya. Apakah cukup nggak usah 15.600 karena kan secara KUHP pasal 185 kata pengacaranya bilang cukup 2 ya. Ya kalau ada 100 juga udah cukup dah misalnya. Karena kan minimum 2 aja sudah cukup ya. Dan juga supaya Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam gitu ya turut memberikan perhatian kepada masalah hukum ini. Setahu saya kalau saya tidak salah Menko Polhukam ini Pak Mahfud MD diminta juga untuk memberikan perhatian khusus oleh pemerintah kepada kasus-kasus robot trading. Jadi kita lihat saja, semoga demo hari kemarin ini positif hasilnya, mendapatkan perhatian yang serius demi penegakan hukum para korban investasi bodong, apapun itu. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.